pemirsa, ya sudah naik banding agar keinginan cerainya terwujud, tapi lagi-lagi gugatan cerai Andre Taulani ditolak oleh majelis hakim. Ya, Andre pun disarankan untuk mengajukan banding jika benar-benar ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Erin. Ya, apapun upaya yang dilakukan oleh Andre, pastinya pengadilan punya alasan yang cukup kuat 2 kali menolak perceraian Andre dan Erin. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Alicia Vita, kita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Ya, next dari Reski Aditya yang datangi Polres Jakarta Selatan terkait kasus penelantaran anak. Sementara Aurel Hermansyah ramai disebut oleh netizen dianaktirikan oleh ibu mertuanya Lenggo Geni Faruk. Tapi Aurel ini hebat banget ya, tetap tulus sayang pada Atta Halilintar yang baru saja berulang tahun. Oke, langsung saja kita simak, ini dia beritanya. Pemirsa, aktor Reski Aditya kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kemarin Reski didampingi kuasa hukumnya terekam kamera wartawan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ditanya perihal kedatangan ke kantor polisi, suami Citra Kirana itu hanya melempar senyum ke awak media. Mengenakan kaos motif garis-garis dan kacamata hitam trendy, sesaat setelah pemeriksaan, Reski keluar dengan santai. Namun lagi-lagi Reski tak menjawab pertanyaan apapun yang dilempar para pemburu berita. Ada apa sih? Dikit dong kak. Dikit. Bang, mungkin ada apa bang ke sini hari ini? Bang boleh bareng bang? Boleh bareng bang sama Mas Reski ya. Apa nih bang kesini bang? Mungkin ada apa ke Polres Selatan? Dikit aja bang. Mau ketemu pihak Agak deketan bang boleh. penyidik aja tadi. Masih kaitannya yang urusan yang laporan itu di SP3. Bang ini kan semakin lembaran Iya. bang selesai juga. Mungkin laporan soal apa Mas? Iya, gimana nih bang? Ini ya, ini. Yang ini kan Gimana, Bang? selesai juga nih. Iya. Ya. Bang aja bang. Soal boleh, bang sebentar aja kita soal apa aja gitu bang? Yang dipertanyakan tadi. Jika Reski enggan buka suara perihal kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Selatan, kuasa hukumnya Irwan Irawan mengungkap maksud kedatangan kliennya ke kantor polisi. Irwan mengurai kedatangannya bersama Reski guna mengecek laporan dugaan penelantaran anak yang sebelumnya dilaporkan Weni Aryani terhadap Reski. Lantas benarkah kedatangan pihak Reski tersebut juga berkaitan dengan tes DNA yang akan dilakukan lagi? Gimana orang aja bang? Dikit bang soal SP3 yang laporan apa bang? Ya laporan yang sudah di SP3 sudah selesai. Iya, laporan Mungkin apa? update sudah seperti apa bang? Penegasan itu aja kaitannya dengan tes DNA yang akan dilakukan. Oh, Mungkin akan dilakukan lagi kah bang? Ya. Kapan Akan bang dilakukan? rencananya? Ya, Kapan bang? rencananya Sudah kapan bang? dijadwalkan. Oh dia loh. Nanti. Tadi di dalam soal apa bang? Lebih kemana mungkin? Enggak, Tadi di dalam. itu maaf ya maaf. Sebagai informasi, kasus Reski dengan Weni ramai sejak tahun 2021. Weni menuduh Reski telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai ayah biologis terhadap anaknya. Kasus ini pun sempat dihentikan penyidikannya alias SP3 setelah Weni kalah dalam sidang pengakuan anak di Pengadilan Negeri Tangerang. Tak tinggal diam, Weni kembali ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten usai gugatannya ditolak. Hingga pada Mei 2022, Pengadilan Tinggi Banten memutuskan Reski sebagai ayah biologis dari anak Weni. Namun Reski yang tak terima mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga pada Mei 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Reski dan menyatakan bahwa Reski adalah ayah biologis dari anak Weni. Makin panjang ya pemirsa perjalanan kasusnya, karena tidak hanya sampai di situ. Berbekal hasil putusan Mahkamah Agung, Weni langsung meminta kasusnya di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dibuka kembali. Kebetulan aku dapat update juga dari pengacaraku bahwa memang benar pihak Reski, pihak lawyernya sudah mengirim surat kepada pihak saya meminta tes DNA. Nah, dari mulai sini saya sudah serahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya, gitu kan, untuk langkah selanjutnya seperti apa. Rencananya memang kami akan buka SP3 laporan pidananya di Polres Selatan gitu. Tes DNA dilakukan bersamaan dengan laporan dibukanya SP3
karena kita pengen bahwa nanti pada saat penentuan rumah sakit atau pada saat tes DNA itu ditentukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang supaya lebih clear, lebih safe. Tidak terjadi kecurangan-kecurangan mungkin ya, seperti itu. Saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Biar dia tahu aja bahwa saya cuma ngikutin proses yang ada dan ini kan SP3 itu sebenarnya sudah pernah kita laporkan tetapi ditutup gara-gara kemenangan Reski di pengadilan negeri. Ada jalur ke sini ya. Saya pengen Reski belajar bertanggung jawab bahwa ada anak manusia yang tidak diaku oleh dia yang memang dia harus perhatikan. Yang sudah dia telantarkan, yang sudah dia telantarkan. Di lain tempat, istri YouTuber Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, tengah diterpa isu tak sedap yang seakan dianaktirikan ibu mertuanya, Geny Faruk. Isu tersebut santer beredar lantaran ada spekulasi dan penilaian dari netizen usai melihat video Aurel yang hadir di acara ulang tahun ibu mertuanya yang ke-52 tahun beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar, terlihat Geny menunjukkan sikap yang berbeda kepada kedua menantunya saat menerima hadiah. Memang selain Aurel, Aldiah Mas Said menantu kedua Geny juga hadir. Selepas mendapat hadiah sebuah jam tangan mewah dari Aurel, Geny tampak hanya menundukkan kepalanya sejenak kepada Aurel sebagai bentuk apresiasi. Kira-kira hadiahnya guys, Muntas, kira-kira apa, Bu? Masya Allah. Lebih gede dari Abi? Ini lucu, ini luar biasa. Pakai. Wah, langsung dipakai sama Bang Atta. Thank you Bang Atta. Di sisi lain, Geny terlihat menyambut hangat Aldiah usai mendapat hadiah sebuah tas branded. Geny seraya memberikan pelukan dan ciuman untuk menantunya tersebut. Video itu pun sontak jadi sorotan hingga banjir simpati netizen untuk Aurel. Wow. Fateh, apa nih kira-kira teh? Masya Allah. Nice. Masya Allah. Ini kami kan selalu mengepret. Langsung dipasangnya. Bagaimana nih masanya? Nice. Netizen on netizen, jeli banget ya kalau lihat ada yang berbeda. Namun, isu tak sedap itu langsung dipatahkan Mama Nur di saat perayaan ulang tahun suami tercinta Atta yang diketahui berulang tahun ke-30 tahun pada 20 November 2024 lalu. Aurel menggelar perayaan ulang tahun sederhana untuk Atta yang hanya dihadiri keluarga besar saja. Kontras dengan perayaan ulang tahun Azura beberapa waktu lalu yang terkesan mewah dan megah, serta kedatangan banyak selebriti. Kali ini Aurel membuat perayaan ulang tahun Atta secara simpel dan hangat bersama keluarga besar Hermansyah dan Halilintar saja. Arsy, Desember 14. Kalian juga gandeng semua di bulan Juni-Juli. Dia Maret, Torik. Ya semua Maret juga. Iya, ini Maret juga, Pipi. Terus habis itu Torik Januari. Aduh. Udah, Amit. Amina. Januari Torik, Februari Amina, Maret Pipi, ada Mimi juga. Aal, udah. Habis itu udah. Aku terima kasih. Alhamdulillah ya nggak ada acara apa sih, kita hanya makan aja makan malam di rumah aja.
Keluarga Hermansyah datang lebih dulu di kediaman Atta dan Aurel. Menyusul ibu dan ayah mertua Aurel, Geni Faruk dan Halilintar Anovial Asmit, tak ketinggalan para adik iparnya juga hadir. Kedatangan ibu dan ayah mertua ke rumah Aurel setidaknya berhasil mematahkan isu yang ramai beredar. Happy birthday! Dari mana, Mi? Berbagai acara ini dari berbagai tempat, jadi kita bertemu di satu titik poin. Tahun ini Aurel mengungkap dirinya memang belum menyediakan kado spesial untuk suaminya. Atta justru dapat hadiah lebih dulu dari mertuanya. Lantas, apa ya kado spesial untuk Atta dari adik ipar dan mertuanya? Alhamdulillah bisa Aku juga. ulang tahunan. Tapi istrinya belum ngasih apa-apa ya, sayang? Belum. Nanti ya di kamar aja deh. Pas lagi berdua. Terserah istrinya aja deh. Wow. Ya Allah, bagus banget Kak. Dari siapa nih? Dari Genda ya? Makasih ya Genda Pipi. Arsya. Dari Berkah selalu, lancar rezekinya. Ide yang sangat bagus ya guys. kakak. Dikasih emas, weh. Semangat pakai frame gini nih. Iya, Bunda Genda. Sebenarnya kado tuh karena kita memang udah kebiasaan tradisi ulang tahun kasih kado, jadi terbiasa ya, kebiasaan aja, tapi bukan menjadi suatu keharusan, hanya memang sebagai tanda kasih sayang aja gitu. Jadi apapun itu pasti ya yang paling penting itu kan adalah doa, support, kehadiran, selalu ada di saat momen apapun anak-anak, itu yang paling penting. Tak hanya dapat hadiah dari Hermansyah Family, meski tak hadir namun rupanya sang mertua Krisdayanti dan Raul Lemos mengirimkan kue cemilan spesial untuk Atta. Ini dari Abu Gemi. Ini dari Genda dan Pipi. Nanti saya mau amanahkan 2 orang tim. Kita bagi-bagi ke security orang-orang sekitar yang makan kue bareng-bareng biar semuanya ngerasain makan kue. Momen perayaan ulang tahun Atta berlangsung hangat. Sambil menggendong putrinya Amina, Atta meniup kue ulang tahunnya bersama istri dan anaknya. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin. Tiup lilin. Ya, backgroundnya lagi kita. Happy birthday to you. 1, 2, 3. May all the good. Mesra dan hangat, usai tiup lilin, Atta langsung menyuapi kue ulang tahun yang dipotong untuk istri dan anak. Kemudian Atta juga menyuapi ayah dan ibunya secara bergantian dan tak lupa ibu dan ayah mertuanya, Anang Hermansyah dan Ashanti. Cheating day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masya Allah, lebih matang, lebih aku bahagia banget karena anakku bisa berada di tangan yang tepat. Figurnya sebagai ayah, Masya Allah banget ke anak-anak. Happy birthday Papa. Papa ngasih kue tart untuk kakak, adik, dan mama. Presenter Jirayut tampak tengah berada dalam dilema. Dipuja dan disukai 2 gadis sekaligus membuatnya harus ekstra hati-hati memilih. Ya, setelah derai asmaranya bersama selebgram Halda Rianta sempat merekah dan sejoli ini semakin dekat. Belakangan, entah sungguhan atau keceplosan, diam-diam pemilik nama ex-personil JKT48 ini belak-belakan mengaku menyukai sosok artis multitalenta ini saat sesi bincang di kanal video berbagi bersama Vidi Aldiano, Deddy Corbuzier, dan artis satu negaranya Kenta Yamaguchi. Nah, kita biasa aja, maksudnya ya udah nggak pernah. Ya kayak gitu aja dia kayak apa adanya aja ngomongnya. Maksudnya dia
happy, maksudnya karena aku juga, kita kan sama-sama luar negeri nih, maksudnya nyambung, istilahnya kayak dia sering ngomong, aku tuh nyambung tahu kerja sama kamu gitu, dia sering ngomong gitu. Tahu dirinya disuka Haruka, Jirayut tampak tersipu malu. Kepada tim Gospot, pria kelahiran Thailand 24 Februari 2001 ini mengaku tersanjung disukai dua wanita sekaligus, terutama yang teranyar Haruka. Aku sih happy ya kalau banyak yang suka sama aku, maksudnya berarti aku bisa bikin orang happy dengan ada sama siapapun, ya aku happy aja. Ya maksudnya bangga kalau orang suka sama aku mah, saya bangga, gak seneng kan kalau ada orang suka sama daripada banyak yang benci itu kan. Jirayut sendiri sama-sama punya kesamaan dengan Haruka, sama-sama berdiaspora ke Indonesia dan betah berkarir di industri hiburan tanah air. Di masa kecil keduanya bang dengan Halda yang pecicilan. Sama, ceritanya sama. Dari kecil, bukan. Neneknya sama. Bukan, sama-sama. Haruka juga kecil tinggal sama nenek. Iya, tinggal sama nenek. Ya, memang belum ada rencana cepat mengakhiri masa lajangnya, meski Jirayut relatif terbilang sudah mapan baik secara karir maupun ekonomi. Namun soal pilihan, Jirayut belak-belakan mengaku belum bisa menerima Haruka karena terkendala penampilan. Mengingat keluarga Jirayut dikenal sebagai keluarga taat agama dan mematok syarat pendamping Jirayut harus mengenakan hijab. Kalau baiknya masuk, tapi karena aku kan keluarga berjilbab gitu kan, jadi pastinya bakal carinya yang tertutup dulu gitu. Meski kriteria berhijab ada di Halda, tapi Jirayut tak langsung menjawab pilihan jatuh pada Halda. Lantas mungkinkah secara rasa, getar-getar hati Jirayut justru lebih menebal pada sosok Haruka? Mungkinkah Jirayut masih menunggu waktu kelak Haruka akan mantap mengenakan hijab? Apalagi sempat ramai beredar foto-foto ketika Haruka tampak begitu cantik dan anggun mengenakan jilbab. Kalau untuk pesona sikapnya, happy-nya, fun-nya itu masuk-masuk aja gitu. Ya, sudah pasti Jirayut kesemsem. Entah kepada siapa cinta segitiga ini akan bermuara. Yang jelas, meski ada dua wanita yang mengapit hatinya, dianggap Jirayut sebagai teman curhat sekaligus berbagi cerita saat susah dan senang. Tapi yang jelas, kelak Jirayut tetap harus memilih apakah Halda atau Haruka. Nah, kalau kita nikah baru dah tuh jadinya kita langsung banyak kan tabungan kita. Bener, ini kita juga lagi nyari sponsor lagi. Jirayutnya soalnya baik, jadi gue takutnya Haldanya nggak baik. Mau dibawa kemana? Pokoknya kalau untuk itu sih ya udahlah ya, maksudnya gimana ya mau ngomongnya. Pokoknya itu biar jadi hubungan biar dia sama aku aja yang tahu gitu. Ya itu ya udah jadi rahasia umum ya anak kalau. Ya itu ya udah aku sama dia mah tetap chill ya. Ajang penghargaan musik bergengsi Indonesian Music Awards 2024 akan segera digelar. Persaingan ketat para musisi yang masuk nominasi di ajang IMA 2024 itu pun menjadi sorotan publik. Grup band Malik and the Essentials menjadi salah satu band yang diperhitungkan di belantika musik tanah air. Lagunya Kita Bikin Romantis viral di media sosial. Ya, lewat lagu tersebut, grup band Malik and the Essentials borong 3 nominasi di kategori Song of the Year, Duo or Group or Band of the Year, dan Album of the Year. Tak hanya itu, salah satu personil Malik and the Essentials, Widi Puradireja, bersaing dengan musisi lainnya di kategori Songwriter of the Year. Keren banget ya. Band langganan festival musik ini pun senang sekaligus tak menyangka karena bisa borong 3 nominasi di ajang IMA 2024. Happy banget, udah lama kita pengen masuk nominasi. Baru tahun ini kesampaian. Semoga siapapun pemenangnya kita saling menginspirasi terus, maju terus musik Indonesia. Penting banget ini buat satu kayak pencapaian buat musisi karena sudah menciptakan karya yang bisa didengar orang banyak, bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau kita berusaha konsisten terus supaya kita bisa panjang umurnya, kayak sekarang kan udah masuk 22 tahun, buat kita ini
buat kita ini udah jadi satu prestasi, bisa terus mau berkarya dan semoga menang lah paling nggak hari ini. Sementara itu, Mahalini bersama suami tercinta Rizky Febian juga berhasil membawakan lagu kolaborasi mereka yang berjudul Bermuara, masuk sebagai nominasi di IMA 2024. Lewat lagu Bermuara, yang spesial diciptakan Iki dan Lini dan diputar sebagai soundtrack lagu saat keduanya menikah, Iki dan Lini masuk di 2 kategori nominasi, yakni Nada Sambung Pribadi of the Year dan Collaboration of the Year. Nyangka ada, enggak juga nggak ada kan, nyangkanya mungkin ya karena dulu dibantu waktu aku nikah kan FYP kita kayak sayang gitu kan, kayak ya ada nyangkanya, kalau nggak nyangkanya menangnya nggak tahu, kayak itu lebih kayak nggak kayak soalnya kayak banyak banget juga ya yang bagus-bagus gitu kayak daripada kita, jadi kita sih lebih ke ya udah aja kalau iya enggak gitu. Tak hanya itu, di IMA 2024, Lini juga masuk nominasi Female Singer of the Year. Bersaing dengan 4 penyanyi wanita lainnya, Lini menunjukkan persaingan sehatnya dengan memberikan dukungan untuk Tiara Andini, Salma Salsabil, Bernadia, dan Happy Asmara. Good luck ya untuk Mahalini. Itu yang menang kalau nggak Tiara, Salma sih. Udahlah, soalnya itu vote juga kan, jadi kayak ya udah gitu. Maksudnya buat kita seru-seruan aja gitu buat vote itu mah, jadi nggak kenapa-kenapa sih, karena go gitu. Go kalian berdua, semangat gitu.